Kemudian yang selanjutnya adalah pakan ayam pembesaran. Mas Hadi punya trik agar kita tetap irit pakan. Jadi sobat semua, tonton video ini sampai habis, jangan sampai gagal paham. Dan jangan lupa setiap 1 kilo daripada ransum pakan berikanlah 10-15 gram. Nah, hari ini harganya per sak adalah 300.000. Saya sarankan kepada teman-teman semua menggunakan dedak eksparator, bekatul jagung, dan juga dedaunan. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mas Hadi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe. Dan saya doakan kepada sobat semua, semoga usahanya tambah lancar, sukses, dan tambah barokah. Oke sobat, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Hari ini sudah sampai pada poin yang ketiga, yaitu pakan. Poin yang pertama adalah kandang indukan, poin yang kedua adalah indukan, dan yang ketiga adalah pakan. Yang pertama adalah pakan indukan. Yang kedua adalah pakan DOC sampai usia 14 hari. Yang ketiga adalah pakan anak ayam sampai usia 1 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah pakan ayam pembesaran sampai usia panen pedaging. Setelah itu pakan untuk kulit. Oke sobat, mengenai yang pertama adalah pakan indukan, Mas Hadi kemarin sudah pernah sedikit singgung. Setiap ransum pakan untuk indukan, Mas Hadi sarankan harus menggunakan konsentrat. Karena apa? Karena kita akan mencetak DOC. Kalau kita ingin mencetak DOC, artinya kita ingin mencetak telur yang kualitasnya bagus. Nah, Mas Hadi sarankan kalau teman-teman skala rumahan pakai saja konsentrat. Kalau memang tidak bisa mencampur pakan konsentrat sendiri. Karena inti daripada indukan itu, pakan indukan itu adalah nutrisi untuk pembuatan telur tercukupi sehingga menghasilkan DOC yang sehat. Nah, jika nutrisi telur ini tidak tercukupi, bisa jadi karena indukan itu kita kandang, tidak kita umbar, mereka tidak bisa memilih makanan sendiri, kita harus mencukupi nutrisinya. Nah, ketika nutrisi ini tidak tercukupi, bisa jadi terjadi masalah pada saat penetasan nantinya. Jadi ada yang gagal tetas, ada yang tidak bisa menerobos cangkang, atau ada yang kakinya cacat, dan segala macam hal masalah pada penetasan. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman yang usaha pada bidang breeding. Nah, kalau memang kita sudah bisa mencampur pakan, tahu formulasi pakan sendiri, tidak menjadi masalah, tidak menggunakan konsentrat. Kenapa Mas Hadi sarankan menggunakan konsentrat? Karena tidak pusing memikir campuran pakan. Kita harus menggunakan bungkil kedelai, kita harus menggunakan tepung ikan, kita harus menggunakan tepung gaplek, dan banyak sekali komposisi bahan, belum lagi vitamin, premix, dan segala macamnya. Nah, ini bagi skala rumahan akan sangat mendapatkan. Tetapi walaupun kita menggunakan konsentrat, Mas Hadi punya trik agar kita tetap irit pakan. Jadi sobat semua, tonton video ini sampai habis, jangan sampai gagal paham. Oke, bagaimana triknya agar pakan kita tetap irit? Mas Hadi beritahukan kepada sobat semua, ayam kampung tidak seperti ayam petelur. Ayam kampung itu memang butuh nutrisi yang baik, tetapi tidak sebanyak ayam petelur. Dan jumlah telurnya pun tidak sebanyak ayam petelur horen atau ayam petelur yang coklat itu.
itu tidak seperti itu. Nah, nutrisi bagi ayam kampung itu lebih sedikit daripada ayam-ayam ras lainnya, sehingga kita perlu tahu bahwa kebutuhan ayam kampung itu tidak terlalu tinggi untuk spesifikasi nutrisi. Jadi hanya dengan dedak bekatul, kemudian juga dedak jagung, itu sudah ditambah dengan konsentrat, itu sudah mencukupi nutrisi daripada ayam kampung. Jadi Mas Adi berikan trik kepada teman-teman semua, kalau memang teman-teman semua tidak mau repot, belilah dedak jagung atau jagung BS, jagung pecah tapi yang kualitasnya jelek, tidak menjadi masalah. Kemudian dedak bekatul separator, yang separator ya, jangan dedak yang campuran karena tidak mengandung nutrisi sama sekali, karena akan merusak daripada tubuh ayam itu sendiri. Jadi Mas tadi selalu sarankan dedaknya adalah bekatulnya adalah bekatul eksparator. Mas Adi memiliki saran kepada sobat semua, yang Mas Adi pakai selama ini adalah konsentrat itik petelur, bukan konsentrat ayam petelur. Jadi Mas Adi menggunakan konsentrat itik petelur karena kandungan proteinnya lebih banyak, sehingga kita menggunakannya hanya sedikit saja. Mas Adi biasanya menggunakan 15% daripada ransum pakan. Jadi dedak bekatul 1:1 dengan dedak jagung. Kemudian dari total ransum itu kita kasih 15% saja konsentrat. Misalnya teman-teman semua membuat 10 kilo. Kalau 10 kilo artinya adalah 1,5 kilonya adalah konsentrat, sisanya itu adalah 8,5 kilo, itu dibagi 2 antara dedak bekatul yang eksparator dan juga dedak jagung, atau jagung BS atau jagung menir, atau jagung yang pokoknya masih ada butiran jagungnya. Jadi dedak jagung itu ya hasil daripada gilingan jagung tetapi yang halusnya. Jadi kalau atau ampok jagung itu juga jagung yang halus. Jagung yang halus sisa daripada ayaan daripada jagung-jagung yang bagus, jadi sisa-sisanya. Nah, itu juga bisa sobat gunakan. Nah, kita harus bisa menyiasati bagaimana agar pakan itu bisa semurah mungkin. Contohnya misalnya hari ini kondisi sedang dedak bekatul dan juga kebi dan juga meniran beras itu hari ini sangat murah. Bisa kita lebihkan sedikit, tambahkan sedikit, jagung kita dikit saja menggunakannya. Contohnya 75% dedak bekatul dan 25% jagung misalnya, atau perbandingannya 50% dedak bekatul, 50% kebi, 25% kebi, 25% jagung. Bisa juga seperti itu, sehingga akan mengirit. Nah, ketika jagung murah, bekatul mahal, kita gunakan jagung lebih banyak, bekatul lebih sedikit, atau imbang 50-50. Jadi seperti itu sobat, kita harus bisa mengakali. Insya Allah nutrisinya akan tetap tercukupi selama kita menggunakan konsentrat. Dan jangan lupa ketika kita memberikan pakan, jangan lupa setiap 1 kilo daripada ransum pakan berikanlah 10-15 gram mineral agar kalsium dan juga fosfor dan lain-lainnya bisa terpenuhi untuk membentuk cangkang ayam tersebut. Jadi itu sobat ya. Jadi itu saran Mas Adi agar kita bisa menekan pakan indukan. Saya tidak tahu berapa harga bahan baku tersebut di tempat teman-teman semua. Kalau di tempat Mas Adi hari ini itu dengan ransum seperti itu, Mas Adi bisa mendapatkan harga 4.100 sampai 4.500 per kilo bahan. Jadi seperti itu, dan itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan daripada indukan
dan juga sudah untung untuk kita menjual telur saja sudah untung. Ya sedikitlah Mas Adi kasih gambaran ya hitungannya. Misalnya kita katakanlah pakan campuran yang kita lakukan itu harganya 5.000. Untuk 10 indukan biasanya Mas Adi kasih 1 kilo pakan satu hari, berarti 5.000. Kalau kita mau ambil minimal 50% saja kita ambil telurnya, artinya dia bertelur 5 kalau kita jual 2.000, artinya dia akan mendapatkan hasil adalah 10.000. Artinya kita sudah 5.000 untuk pakan, 5.000 untuk keuntungan. Itu kalau 5 indukan. Kalau 10, kalau 20 beda lagi, akan hitung sendiri. Jadi mungkin itu sobat ya. Nah kemudian adalah pakan DOC. Pakan DOC ini Mas Adi menggunakan milik PT Srea atau Sirat B401. Seperti ini gambarnya. Ini adalah pakan untuk itik starter, itik pedaging, tetapi Mas Adi gunakan untuk ayam kampung. Nah hari ini harganya per sak adalah 300.000, berarti per kilo itu 6.000. Mas Adi rasakan selama 2 bulanan ini Mas Adi menggunakan produk ini itu tidak mengecewakan sama sekali. Tetapi ketika kita mempergunakannya, kita tambah sedikit mineral. Jadi paling enggak per 1 kilonya itu 10 gram mineral. Karena memang ayam itu membutuhkan sedikit lebih banyak mineral untuk membentuk bulu di awal. Kalau bebek kan dia tidak perlu membentuk bulu di awal, tapi kalau ayam itu perlu sekali membentuk bulu di awal agar mereka tidak kedinginan atau agar mereka itu lebih sehat, lebih tahan terhadap cuaca. Jadi mungkin itu sobat ya untuk ayam DOC 1 sampai 14 hari. Nah kemudian yang selanjutnya adalah pakan usia sampai 1 bulan, 14 hari sampai 1 bulan. Biasanya Mas Adi campur 1:3 antara jagung halus dengan pakan starter tadi. Jadi jagung halus itu 1 kilo, 3 kilo adalah pakan pedaging sampai usia 1 bulan. Jadi seperti itu. Nah kemudian tetap ditambahkan mineral pada saat pemberian pakan. Jadi itu sobat. Kemudian yang selanjutnya adalah pakan pembesaran. Lalu untuk pembesaran Mas Adi sarankan menggunakan 1:1. Apa itu? Yaitu 1 pakan starter dan 1 jagung pecah atau jagung giling. Nah ini sampai panen, sampai usia 2,5 bulan, insya Allah bobotnya sudah bagus dan juga tidak mengecewakan walaupun dia ayam kampung asli dan sudah laku di pasaran, baik itu rumahan maupun restoran. Jadi mungkin seperti itu sobat ya, bisa sampai 1,1 kilo beratnya di usia 2 bulan sampai 2,5 bulan. Bahkan ada yang sampai 1,2 kilo. Jadi tergantung gen daripada ayam tersebut, tapi rata-rata seperti itu. Jadi seperti itu sobat ya. Ketika jagung mahal ya memang agak imbang saja harganya, tapi kalau jagung pas murah itu sangat membantu sobat. Kalau memang teman-teman semua, sobat-sobat semua, ketika jagung mahal di rolling saya, ketika jagung mahal sobat-sobat menggunakan dedak eksparator. Biasanya ketika jagung mahal itu dedak eksparator itu murah. Dan misalnya jagung harga 6.000, dedak eksparator itu bisa sampai harga 3.200 per kilo. Dedak eksparator itu nutrisinya sudah cukup baik untuk ayam, karena dia proteinnya mencapai 11%. Dedak eksparator ya, bukan dedak halus. Kalau orang bilang ini dedak halus, tidak menjamin dedak itu halus atau tidaknya, tetapi yang jaminan adalah dedak itu adalah hasil dari penggilingan separator. Kalau dedak itu hasil dari penggilingan separator, bisa dijamin bahwa dedak itu bagus, kandungan nutrisinya masih bagus. Kenapa dedak eksparator itu bagus? Mas Adi jelaskan sedikit. Dedak eksparator itu ketika gabah atau biji padi itu dimasukkan ke dalam mesin eksparator, itu dia terpisah.
antara merang atau sekam padi itu terpisah, kemudian dedaknya terpisah, kemudian baru berasnya terpisah. Jadi artinya dedak eksparator atau bekatul eksparator ini adalah murni daripada kulit ari dari beras itu sendiri. Jadi kandungan nutrisinya sangat banyak. Jadi mungkin seperti itu sobat ya, penjelasan Mas Adi. Kemudian bagaimana kalau pulet? Kalau pulet saya sarankan kepada teman-teman semua itu menggunakan pakan yang murah meriah tapi tetap bernutrisi. Kenapa? Karena kan walaupun kita mau membentuk indukan, tetapi masa akan sampai dia bertelur itu masih cukup panjang ya. Masih cukup panjang dan masa penjualannya juga masih cukup panjang. Nah, kita bagaimana menyiasati agar pakan itu murah tetapi tetap bernutrisi? Saya sarankan kepada teman-teman semua menggunakan dedak eksparator, bekatul jagung, dan juga dedaunan, kemudian dicampurkan menjadi satu, kemudian difermentasi. Setelah itu baru kita tambahkan konsentrat. Boleh konsentrat petelur, boleh konsentrat pedaging, tapi Mas Adi sarankan adalah konsentrat petelur. Jadi itu sobat ya, Mas Adi tidak sarankan untuk memasuki masa pulet dari usia 2 bulan, 3 bulan sampai masa pulet itu mempergunakan pakan yang tadi Mas Adi berikan, yaitu starter untuk itik pedaging, karena di dalam pakan tersebut ada ekstrak nanas. Nah, ekstrak nanas ini biasanya tidak begitu bagus untuk petelur. Jadi setelah usia 2,5 bulan sampai pulet itu berikanlah konsentrat petelur. Nah, ketika masa pulet, ketika masa sebelum bertelur berikan saja 10%, tidak usah banyak-banyak. Jadi mungkin itu sobat yang bisa Mas Adi bagikan kepada sobat-sobat semua. Semoga sobat-sobat semua paham. Kalau memang ada penyampaian Mas Adi terlalu cepat, silahkan diulang-ulang saja videonya, karena ya Mas Adi tidak menggunakan teks. Mungkin ada yang kelupaan, silahkan saja ditanyakan di kolom komentar, karena selama ini ya Mas Adi hanya berjalan saja, dan sudah beberapa bulan ini Mas Adi melakukan penelitian pakan inilah yang Mas Adi sarankan kepada teman-teman semua, kepada sobat semua yang bagus, baik itu untuk indukan, DOC, kemudian anak ayam sampai usia 1 bulan, pembesaran, dan juga sampai pada pulet. Yang Mas Adi simpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, jangan sampai salah pada bekatul. Bekatul itu kalau sampai salah kecampuran merang, itu ayam teman-teman semua akan tidak bisa besar. Dia bisa tinggi tetapi dia tidak akan bobot badannya, dia akan nyilek. Jadi kalau nyilek itu dadanya itu seperti pisau gitu sobat. Jadi seperti itu. Ya memang banyak faktor, tetapi salah satunya adalah pakan. Jadi seperti itu sobat ya. Ya bisa juga karena cacingan, tetapi kalau pakan kita salah juga bisa mengakibatkan ayam kita nyilek. Jadi seperti itu sobat. Jadi jangan ambil resiko untuk ayam kita. Dengan formulasi seperti itu yang masih disampaikan tadi, insya Allah kita bisa akan memperoleh keuntungan dan juga mendapatkan keuntungan dari situ. Asal ya di awal ketika kita memulai usaha itu memang harus banyak berjuang. Pertama, kita harus belajar. Kadang-kadang kita sudah banyak menghabiskan pakan tapi ayam juga belum terjual. Nah, itu sobat-sobat semua harus sabar di situ, karena memang membangun usaha itu tidak instan. Oke, itu dulu sobat untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Jika sobat semua merasa bermanfaat video ini, silahkan like. Jika merasa video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sobat-sobat yang lain, silahkan share. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan Mas Adi bahas dan juga akan Mas Adi balas. Oke sobat, kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.